Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali dalam acara Career Day di SMPAM TV Media Edukasi dan Dakwah Pencerahan. Masih bersama dengan saya, Cynthia Vertika Pramanasari, Guru BK SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin. Guru BK bukan bangku kosong, tapi sahabat siswa meraih asa. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ditemani oleh dua pembicara yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Fatma Taufiyanti, Wakahumas dari SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya? Kemudian saya juga ditemani oleh Ibu Retno Sumirat, Waka Kurikulum dari SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah, semoga pada kesempatan kali ini pemirsa SMPAM TV juga dalam keadaan yang baik dan selalu dalam lindungan Allah. Kali ini kita akan mengenal lebih dekat mengenai SMA Muhammadiyah Yogyakarta. Seperti apa seluk-beluk dari SMA Muhammadiyah Yogyakarta, apa saja yang akan kita dapatkan apabila kita bersekolah atau menempuh pendidikan di SMA Muhammadiyah Yogyakarta. Khususnya untuk siswa kelas 9 saat ini tengah mempersiapkan masa depannya, tengah meniti karir dan mencari tahu sebenarnya saya cocok masuk ke sekolah mana. Tepat sekali, kali ini kita akan mengupas mengenai hal itu. Baik Ibu, tanpa berlama-lama lagi, Ibu dapat memaparkan mengenai seluk-beluk dari SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami dari SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta pada pagi hari ini akan mencoba memperkenalkan sekolah kami, karena ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta terletak di pusat kota Yogyakarta. Kami satu komplek dengan sekolah Muhammadiyah yang lain. Kami membuat branding perguruan Muhammadiyah Jalan Kapas. Di sana berdampingan dengan UAD, SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta, dan SD Muhammadiyah Sukonandi. Langsung saja mungkin kita ke presentasi agar lebih mengenal SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Ini adalah sekilas tentang sekolah kami dari tampak atas ya. Nanti untuk lebih lengkapnya di profil kami akan lebih terlihat gedung dan ruangan-ruangannya. Saya langsung ke sini aja. Visi dari sekolah kami adalah terwujudnya generasi muslim berkualitas yang mampu mengimplementasikan ilmu pengetahuan, teknologi, berbudaya lingkungan, dan berdaya saing internasional. Untuk mewujudkan visi dari sekolah kami, banyak sekali fasilitas dan program-program yang kami miliki. Fasilitas sekolah yang akan kami jelaskan ini hanya sebagai gambaran, mungkin nanti gambaran lengkapnya di profil. Yang pertama adalah laboratorium IPA. Sekolah kami memiliki laboratorium IPA yang sangat lengkap, biologi, kimia, fisika. Kemudian laboratorium IPS, ini tidak semua sekolah memiliki untuk laboratorium IPS. Sekolah kami memiliki laboratorium IPS, ada ruang pamer atau ruang exhibition room. Kemudian berbagai miniatur dari candi dan batu-batuan yang mungkin selama ini belajar hanya abstrak. Nah, di lab kami ada. Kemudian kami ada lab Ismuba, lab maintenance, dan 5 laboratorium komputer. Perpustakaan, ya kami juara 2 perpustakaan tingkat kota. Lengkap perpustakaannya. Ruang telekonferensi, biasanya kami gunakan untuk telekonferensi, belajar jarak jauh dengan para narasumber dari berbagai negara.
Kemudian ada studio musik, ruang ekstrakurikuler, Masjid Al-Mujadid, wall climbing, ini juga mungkin tidak semua sekolah memiliki. Kemudian ada ini ruang kelas, gambaran ruang kelas kami, meja, kursi, whiteboard, kemudian semua ruang kelas kami ber-AC. Sekilas pembelajaran di sekolah kami diawali dengan tadarus ya ini. Kemudian kami memiliki ruang UKS yang sangat lengkap, ada dokter umum dan dokter gigi lengkap untuk fasilitasnya. Kemudian prestasi siswa tahun 2019 sebelum pandemi ya ini ada berbagai macam kejuaraan baik di tingkat nasional, regional, kemudian sampai kecamatan juga ada ini. Nasionalnya ada 11 dan total kejuaraan yang kami peroleh di tahun 2019 ada 57 kejuaraan. Kemudian selama masa pandemi, jadi ini kami hitung dari bulan Maret ya, meskipun pandemi sekolah kami tetap berprestasi dari tingkat nasional ini sampai tingkat kecamatan juga ada. Jadi yang terakhir ini adalah sekolah kami mewakili provinsi untuk ke tingkat nasional FLS 2N, bidang desain poster itu juara 1 untuk tingkat provinsi dan mewakili ke tingkat nasional. Kemudian untuk tingkat kota kami juara 2 Science OSN kalau dulu ya, kompetisi sains nasional itu juara 2 untuk bidang kebumian. Tahun 2018 sekolah kami memperoleh medali emas untuk bidang kebumian pada Olimpiade Sains Nasional di Sumatera Barat. Ya, ini gambaran dari berbagai kejuaraan yang kami peroleh. Nah, ini kemudian yang berikutnya adalah program student exchange. Ada beberapa program, sebetulnya bulan Juli kemarin kami harusnya berangkat ke Australia dengan 5 siswa. Kebetulan sekolah kami ditunjuk untuk 5 sekolah di DIY ditunjuk dari pemerintah, dari Sultan untuk mengikuti program Victoria Young Leaders yang harusnya bulan Oktober ini mereka juga datang ke sini karena suatu kendala yaitu COVID, maka semuanya diundur. Pengganti program Victoria Young Leader untuk tahun ini itu adalah ada semacam forum Global Advocation yang penyelenggaranya adalah Asia Educational Foundation dari Melbourne University dan sekarang sedang proses untuk tahap pra forum. Jadi kita bekerja sama dengan Marceline College di Victoria, Australia. Kemudian ada Muhagusto South Korea, ini seharusnya Juli kemarin juga kami berangkat. Dan yang keempat adalah Japan Short Course di Tsukuba Gakuin University. Ini bulan Desember. Ini sebagian gambaran student exchange kami di Korea Selatan. Ada pertukaran budaya juga karena untuk budaya di Jogja dan budaya di Korea. Kemudian ini gambaran siswa yang mengikuti Victorian Young Leader. Tahun 2019 kami menerima 7 siswa dan mereka belajar bahasa Indonesia di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta dan belajar budaya hampir 4 bulan. Termasuk ada gurunya juga, gurunya berselang-seling waktu itu. Kemudian ini yang dari student exchange untuk Japan Short Course. Nah, selain program student exchange, sekolah kami difasilitasi 23 ekstrakurikuler, ya, baik itu ekstrakurikuler olahraga, kemudian akademik, kemudian al-Islam, ya, untuk bisa memfasilitasi siswa-siswa kami di berbagai bidang. Jadi siswa-siswa kami berprestasi tidak hanya di bidang akademik, tetapi di berbagai bidang terbukti dengan hasil kejuaraan yang diperoleh sampai tingkat nasional.
Jadi kami membuat branding sekolah kami adalah Muhammadiyah Talent School. Semua talent anak-anak di bidang non-akademik pun juga kita fasilitasi. Ini penggambaran dari berbagai pengembangan bakat siswa di sekolah kami. Ini prestasi dari tim tari, kemudian ini di bidang keagamaan. Nah, kegiatan siswa apabila ini mungkin tidak COVID ya, kami dalam KBM juga dilengkapi untuk penelitian ya dengan 3 laboratorium yang kami miliki. Nanti mungkin Bu Retno bisa menambahkan untuk bidang kurikulum, peningkatan prestasi akademik, sehingga siswa-siswa kami, alumni kami ini adalah salah satu potret saja yang diterima di UGM. Mereka menyebut MUHA cabang UGM dan berbagai mereka juga tidak hanya di UGM sebetulnya. Ini siswa kami yang sampai S3 di Jepang. Kemarin kami baru saja selesai telekonferensi. Kemudian ini siswa kami dari Jerman yang baru menyelesaikan studi S2 di Jerman. Kemudian ini adalah siswa kami yang mendapat beasiswa bidik misi. Kemarin peraih medali emas di Olimpiade Sains bidang kebumian. Ini yang bidang keagamaan ya. Jadi di sekolah kami itu adalah dilengkapi dengan asrama yang berdaya tampung sekitar 100 siswi, jadi asrama putri Khotijah. Nah, di dalam asrama kami juga memberikan bekal kepada anak-anak, tidak hanya bekal untuk dunia tapi juga bekal akhirat. Dan salah satu kegiatan keagamaan ini baik di asrama maupun di sekolah, yang pertama adalah tadarus. Di sekolah kami selalu diawali dengan tadarus, kemudian pengajian kelas, sholat berjamaah, kemudian tasmi' bil ghaib, kemudian nasyid, dan ada baskara mubalik hijrah. Nah, ini beberapa alumni kami yang diterima di PTN dan PTS tahun 2019. Untuk 2020 alhamdulillah dari hasil senam PTN kami mendapatkan peringkat ke-9. Itu merupakan satu-satunya sekolah swasta di kota Yogyakarta yang mendapatkan jumlah siswa terbanyak yang diterima di perguruan tinggi negeri melalui jalur senam PTN. Kami jumlah siswa kami yang diterima ada 36, naik 7% dari tahun sebelumnya. Dan untuk tingkat provinsi kami memperoleh peringkat 21 dari ini ya, berapa ya? Banyak itu, tapi kita adalah 22 besar dari 25 sekolah, dan kita adalah sekolah swasta kedua yang masuk dalam peringkat 25 besar. Nah, untuk trik-triknya bagaimana siswa kami bisa lolos senam PTN dari Bu Retno nanti bisa menjelaskan. Nah, sekolah kami saat ini sudah menerima peserta didik baru untuk gelombang 1 tahap 1. Untuk pendaftarannya adalah online, di rumah aja, nanti adik-adik atau bapak ibu di rumah bisa mendaftarkan dari rumah dimanapun berada. Untuk pendaftaran online-nya bisa melalui web yang tertera di layar, kemudian nanti bisa mengisi biodata, kemudian seluruh persyaratan nanti bisa dilakukan secara online, termasuk untuk tes masuknya, baik wawancara siswa dan orang tua, kemudian wawancara tes CBT, computer based test juga kami lakukan secara online. Untuk alurnya nanti juga bisa dilihat, ini alurnya, semuanya dilakukan secara online. Mungkin itu dari penjelasan kami. Bu Retno mungkin bisa menambahkan di bidang kurikulum untuk peningkatan untuk peningkatan akademik siswa kami sehingga bisa tembus senam PTN. Monggo Ibu Retno. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Fatma dan Ibu Cynthia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan dan menambahkan informasi mengenai persiapan dari SMA Muhammadiyah II Yogyakarta untuk pendampingan siswa
sehingga mencapai visi, yaitu mewujudkan generasi muslim berkualitas yang mampu mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan mampu berdaya saing internasional. Nah, untuk trik yang kami lakukan pada pendampingan siswa sehingga kami bisa menembus peringkat 10 besar dalam SNMPTN tahun 2020 ini, kami lakukan sejak dulu, yaitu dengan pendampingan awal masuk. Jadi para siswa kan sudah mengikuti tes bakat minat ya. Jadi SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta tidak sekedar memfasilitasi anak-anak yang berprestasi akademik, tapi seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Fatma, bahwa kami itu sangat menghargai semua potensi yang dimiliki oleh para siswa. Jadi kita mengakui ya bahwa anak itu masing-masing memiliki kelebihan. Jadi kita tidak sekedar mengakui bahwa talenta atau kecerdasan itu hanya dari sisi kognitif atau akademik siswa saja. Nah, untuk yang peningkatan dan pendampingan dalam proses akademik kami lakukan dari tes bakat minat itu, kemudian anak nanti kita beri angket juga, jadi tidak murni sekolah yang akan memberi arahan bahwa mereka itu mengambil jurusan IPA atau IPS, tapi di sini juga atas persetujuan anak dan orang tua. Selain hasil tes yang kami jadikan dasar, itu juga betul-betul dari minat dan dukungan orang tua. Nah, karena apa? Selama ini kita kadang mengetahui bahwa anak itu masih belum memiliki gambaran, walaupun dari SMP kalau saya lihat kadang sudah diberi apa ya, bisa dibilang pohon cita-cita ya. Nah, itu mereka akan bercita-cita sebagai apa, itu mereka itu kadang masih apa ya namanya, anak belum dewasa kan labil ya, sehingga pilihannya masih berubah-ubah. Nah, sehingga di sini kami dari kelas 10 itu sudah mendampingi, ini dilakukan oleh kurikulum, kesiswaan, dan BK, itu benar-benar ada pendampingan dari sisi akademiknya. Nah, di sini itu nanti kami akan selain mengadakan pendalaman materi, juga ada yang disebut sebagai pendampingan pilihan jurusan. Bagaimana itu caranya? Sejak kelas 10 kami sudah memberikan gambaran nanti pilihan perguruan tinggi yang sesuai dengan kemampuan siswa. Walaupun anak memiliki target yang tinggi, kemudian orang tua juga menginginkan putra-putrinya itu nantinya meraih jabatan atau profesi apa itu, tapi kami berusaha mengadakan komunikasi dengan orang tua dan anak melalui BK. Itu pendampingan yang pertama tentunya adalah pendampingan bakat dan minat mereka nantinya. Selain itu, pendampingan dari sisi penilaian guru, karena ini sangat berpengaruh mengingat patokan dari SNMPTN itu kan rapot ya. Jadi kami juga mendampingi para siswa bagaimana bisa mereka itu memiliki wawasan bahwa peningkatan nilai bukan sekedar mengejar target ranking, karena selama ini sebagian besar orang tua atau mungkin maaf kalau berkunjung ke rumah nenek, saudara itu sebenarnya kasihan ketika Bapak Ibu bertanya kepada putra-putri Bapak Ibu ranking berapa, itu ada beban tersendiri. Nah, dari situ kami tanamkan kepercayaan diri pada para siswa bahwa yang penting dari waktu ke waktu itu ada progres yang meningkat. Usahakan tidak sampai ada fluktuasi, tetapi ada peningkatan walaupun sedikit. Nah, itu merupakan pendampingan yang kami lakukan kepada para siswa, sekaligus memberi sedikit wawasan kepada orang tua bahwa ranking di sekolah itu bukan segala-galanya. Jadi dengan adanya peningkatan nilai yang diperoleh oleh siswa, ternyata ini menjadi satu apa ya yang kami pelajari ketika jumlah lulusan diterima di perguruan tinggi itu, ternyata yang kami lihat itu memang ada peningkatan nilai, bukan dari ranking 10 besarnya. Walaupun pada akhirnya nanti pendampingan yang kami lakukan dari kelas 10, 11, 12 dalam pemerolehan nilai akademik itu pada akhirnya memang
kami adakan pemeringkatan sesuai dengan syarat yang diajukan dari panitia SNMPTN. Nah, nanti memang kami mengajukan 50% undangannya itu, namun ternyata kan sudah 2 tahun terakhir ini hanya diambil 40%. Nah, jadi itu yang kami tanamkan kepada siswa dan orang tua, bagaimana mereka bisa mengupayakan untuk adanya peningkatan nilai selain mengikuti pendalaman materi, tentunya juga yang pertama adalah pemahaman dulu mengenai bagaimana bisa meraih jalur senam PTN. Tapi kami juga memberikan pengertian kepada mereka bahwa masuk perguruan tinggi itu bukan satu-satunya melalui jalur SNMPTN. Sehingga kalau tadi di 2019 itu sampai ada pemetaan mana perguruan tinggi negeri lainnya yang melalui SBM ataupun nanti jalur mandiri, ataupun kami juga memberi pengertian bahwa perguruan tinggi favorit dengan jurusan favorit itu juga bisa menjadi bidikan mereka untuk meraih profesi yang mereka inginkan di masa yang akan datang. Jadi itu pendampingan dari sisi akademik. Namun sekali lagi SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta tidak sekedar menghargai prestasi siswa dari sisi akademik, yang utama justru bagaimana kita itu bisa mengolah siswa-siswa yang belum bermotivasi tinggi, belum menghargai kemampuan yang dimilikinya dengan 23 ekstrakurikuler yang ada tadi. Nah, di kelas 10 mereka kami bagi angket, betul-betul memilih ekstra yang sesuai bakat dan kemampuan mereka, sehingga pendampingan yang kami lakukan bisa maksimal, karena itu betul-betul bakat yang dimiliki siswa, tidak adanya unsur paksaan bahwa si A masuk ekstra apa, si B ekstra apa. Nah, dari situ alhamdulillah ya, mungkin dari sisi akademik si A bisa dibilang lemah, tapi ternyata dia memiliki kemampuan verbal yang bagus, bisa ke lomba pidato, lomba debat, yang lain-lain. Itu kan mereka kita biasakan banyak membaca dengan kegiatan literasi. Jadi pendampingan tidak dilakukan dari sisi akademik para siswa, karena ada beberapa bukti ya Bu Fatma, dari sisi akademik siswa tersebut tidak memiliki sesuatu yang bisa diunggulkan banget, tapi ternyata prestasi olahraganya bagus, futsal. Beberapa kali klub futsalnya bersama teman-temannya juara. Nah, akhirnya bisa masuk yang bibit unggul olahraga di UNY. Kemudian juga tapak suci, karena di kami tapak suci juga ada pembinaan tapak suci prestasi. Nah, ini juga dari sisi akademiknya mungkin non sewu, bahkan dibilang kalau sedang diajar guru itu ngantuk atau apa, ternyata dia memiliki kelebihan di tapak suci, itu kita garap secara matang. Juga non sewu, ternyata ketika kami para guru mengajar sambil berkeliling, itu menemukan kadang anak nggak memiliki catatan karena bukunya itu digunakan untuk coret-coretan, entah sampai menggambar gurunya mungkin. Dari sini kami para guru mulai mencermati bahwa siswa tersebut memiliki kelebihan dari sisi menggambar. Kita ikutkan lomba mural, lomba poster, lomba apa, dari situ ternyata juga ketika itu yang lomba berjenjang seperti FLS2N itu ternyata bisa digunakan untuk SIM masuk perguruan tinggi juga. Jadi itu yang bisa kami lakukan. Kami sangat menghargai talenta siswa dari berbagai bidang. Demikian. Baik, terima kasih Ibu Fatma dan Ibu Retno yang tadi telah menyampaikan mengenai kegiatan dan fasilitas yang ada di SMA Muhammadiyah Yogyakarta. Di antaranya tadi mulai dari program Student Exchange atau pertukaran pelajar yang sangat aktif sekali ya Ibu ke berbagai negara dan sudah bekerja sama dengan berbagai sekolah lain di luar negeri seperti itu. Kemudian juga ada ekstrakurikuler yang sangat bermacam-macam yang nantinya diharapkan dapat menampung seluruh bakat dan minat dari masing-masing siswa yang memang bakat dan minat itu sendiri sebagai bentuk pengembangan diri begitu ya Ibu, karena setiap individu pasti memiliki kemampuan dan bakat dan minat yang berbeda-beda, tidak bisa disamakan antara satu siswa dengan siswa yang lain. Kemudian tadi juga ada di bidang keagamaan ada berbagai kegiatan yang nantinya meningkatkan
keimanan siswa yang bersekolah di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta seperti itu. Kemudian selain itu juga ada berbagai fasilitas dari SMA Muhammadiyah Yogyakarta, diantaranya adalah berbagai laboratorium, ada laboratorium fisika, laboratorium IPA, kimia fisika, laboratorium biologi, kemudian ada laboratorium IPS yang biasanya jarang kita temukan di sekolah lain. Kemudian di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta juga terdapat asrama putri ya Ibu ya. Betul sekali. Kemudian selain itu tidak hanya diberikan pendampingan di bidang mata pelajaran atau akademik saja, tetapi juga seluruh siswa diberikan pendampingan mulai dari kelas 10 di bidang bakat dan minat. Sehingga nantinya apabila peserta SMPAM TV merasa memiliki bakat dan minat yang menonjol di bidang olahraga, seni ataupun di bidang yang lain, nanti bisa dikembangkan di SMA Muhammadiyah Yogyakarta yang nantinya bisa sebagai modal untuk masuk ke perguruan tinggi atau PTN yang diinginkan dengan jurusan favorit, dan juga nanti bisa membentuk kita menjadi pribadi yang lebih berkembang lagi, mengembangkan bakat dan minat. Seperti itu ya Ibu. Baik, Ibu, untuk apabila ada peserta SMPAM TV yang tertarik ingin mengetahui mengenai pendaftaran atau PPDB dari SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, bisa menghubungi atau bisa mengunjungi melalui website dan FB, IG, Twitter, YouTube lengkap. Jadi nanti bisa mengunjungi kontak person ataupun website yang tertera pada layar seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Fatma dan Ibu Retno atas informasi yang diberikan mengenai SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Semoga seluruh pemirsa SMPAM TV dimanapun berada memiliki gambaran lebih lanjut mengenai karirnya dan memiliki pandangan mengenai sekolah mana yang akan atau yang cocok dengan dirinya setelah lulus dari SMP. Seperti itu. Baik, terima kasih pemirsa SMPAM TV telah menyaksikan program Career Day pada kesempatan kali ini. Saya, Cynthia Vertika Pramanasari sebagai moderator, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di program SMPAM TV selanjutnya. Sebagai institusi pendidikan Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta berusaha menjadi bagian dari masyarakat yang utuh, sehingga dapat bekerja sama untuk memajukan generasi muslim yang berakhlakul karimah. Keberadaan SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta di era globalisasi tidak perlu disangsikan lagi. Masyarakat telah memberi pengakuan tentang eksistensi sekolah ini. Hal ini terbukti banyak para alumni SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta yang mampu bersaing di era global seperti sekarang ini. Saya merasa sangat beruntung masuk di sekolah SMA 2 Muhammadiyah Yogyakarta. Karena di sekolah itu saya merasakan tidak hanya mendapatkan ilmu pengetahuan, tapi juga mendapatkan pembinaan moral, pembinaan kemampuan sosial. Pengalaman saya di SMA sangat membantu saya belajar di Amerika, dan juga sampai sekarang saya bekerja, saya merasakan bagaimana pembinaan guru saya dulu itu.
yang sangat berguna sampai saat sekarang. Siswa atau model Kepamongan ini terus terang ada rasa kedekatan antara siswa dengan gurunya. Dan saya berharap betul Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah 2 ini akan terus jaya. Berada di kawasan pusat kota Yogyakarta, tepatnya di Jalan Kapas nomor 7 Semaki Umbul Harjo, Yogyakarta, SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta merupakan salah satu amal usaha organisasi Muhammadiyah dalam bidang pendidikan. Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat tidak hanya terkonsentrasi pada bidang keagamaan saja, tetapi memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang berpendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta memiliki moto unggul dalam zikir, pikir, dan skill. Adapun visi kami adalah terwujudnya generasi muslim berkualitas yang mampu mengimplementasikan ilmu pengetahuan, teknologi, berbudaya lingkungan, dan berdaya saing internasional. SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta merupakan kawah candra di muka untuk mencetak para kader-kader Muhammadiyah yang menghasilkan kader-kader muslim yang memiliki kemampuan berpikir handal, berakhlakul karimah, serta memiliki keterampilan yang cukup memadai, sehingga SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta menjadi salah satu sekolah swasta favorit di kota Yogyakarta. Sejarah menunjukkan bahwa proses metamorfosis SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta sangatlah cepat. Berawal dari kediaman Bapak Sarbini, lalu berpindah bangunan sekolah di Jalan Otoprajan, kemudian berpindah ke bangunan di Jalan Bayangkara, berpindah lagi di SD Purwodiningrat, SD Ngupasan dan Suronatan, dan pada akhirnya pada tanggal 8 Januari 1977, SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta menempati gedung baru di Jalan Kapas nomor 7 Semaki Umbul Harjo, Yogyakarta. Untuk mengawali proses pembelajaran, setiap hari diadakan budaya bersalaman antara siswa dengan guru, guru dengan guru sebelum memasuki kelas. Ini merupakan bentuk refleksi dari ajaran Islam tentang senyum, sapa, dan salam. Mengawali belajar mengajar setiap harinya, semua murid dan guru menyanyikan lagu Indonesia Raya secara serentak. Kemudian dilanjutkan dengan bertadarus atau membaca Al-Quran bersama. Ini merupakan bentuk implementasi peningkatan nasionalisme dan ketakwaan kepada Allah SWT dalam rangka beribadah. SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta sebagai sekolah favorit di Yogyakarta menggunakan kurikulum 2013 yang berorientasi pada keaktifan siswa dalam belajar. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas mutu SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta.
dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup, maka SMA Muhammadiyah II Yogyakarta mengukuhkan diri menjadi sekolah adiwiyata dengan slogan "Hijaukan sekolahku, selamatkan bumiku". Untuk mendukung program ini, SMA Muhammadiyah II Yogyakarta bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta menyelenggarakan ekstrakurikuler adiwiyata. Pengenalan dan bagaimana perawatan tanaman, peduli akan sampah plastik sekolah dan pengolahan sampah organik menjadi pupuk adalah kegiatan yang dilakukan pada ekstrakurikuler ini. Program pertukaran pelajar atau student exchange merupakan program yang bertujuan mewujudkan visi dan misi sekolah yang berwawasan internasional, belajar budaya, dan gambaran nyata kehidupan siswa Indonesia yang studi di luar negeri. Student exchange yang ada di SMA Muhammadiyah II Yogyakarta ini meliputi Victoria Young Leader Australia Indonesia, Student Exchange Korea Selatan, dan Student Exchange Japan Short Course. Yeah, sure. So, coming into the school, everyone was just coming up to us, walking through the main entrance, and everyone just like laughing and sort of like silently talking to their friends. It was a great experience, and everyone sort of looked at us and started coming up to us and was like, "Oh, photo. And we're like, yeah, sure, take photos. And then meeting all the new people, meeting my buddy, it's been a great experience. And going to class the first time, they all start like cheering and be like, yeah! And it was really funny. It's like an experience I've never really felt before. And so when I met my buddy, I actually had someone that I could talk to, and it was a great experience meeting all these new lifelong friends. And yeah, I've had such an amazing experience here. Terima kasih banyak and matur nuwun SMA Muhammadiyah II Yogyakarta. SMA Muhammadiyah II Yogyakarta sangat unggul dalam ICT. Kini telah memiliki 5 laboratorium komputer. Salah satu ruang laboratorium digunakan untuk maintenance. Sedangkan 4 ruang laboratorium lainnya berfungsi sebagai tempat praktek komputer siswa. Dengan demikian, siswa memiliki kemampuan dan terampil dalam mengoperasikan komputer, baik hardware maupun software. Untuk ICT ini dibimbing oleh guru yang profesional di bidangnya. Untuk menunjang dalam mengaplikasikan teori-teori yang ada di kelas, maka siswa diberi kesempatan untuk melakukan eksperimen di laboratorium IPA yang meliputi laboratorium biologi, fisika, dan kimia. Dengan demikian, siswa akan mampu mengembangkan science research project sehingga dapat mengoptimalisasikan aspek psikomotorik yang ada pada siswa tersebut. SMA Muhammadiyah II Yogyakarta juga memiliki laboratorium IPS yang sangat representatif, yang meliputi 2 ruang, yaitu Exhibition Room yang berfungsi untuk menunjukkan berbagai benda yang bersejarah, dan yang kedua adalah Presentation Room yang digunakan untuk para siswa mempresentasikan hasil karya mereka. Perkenalkan, nama saya Iwan Citrasan dari SMA Muhammadiyah II Yogyakarta. Selama saya bersekolah di sini, berkat bimbingan dari Bapak dan Ibu Guru, saya berhasil meraih banyak prestasi. Pertama, prestasi saya adalah meraih medali perak Olimpiade bidang fisika tahun 2017 di Lampung. Lalu, saya meraih juara 2 dan juara 3 Olimpiade Sains tingkat kota dan tingkat provinsi bidang kebumian pada tahun 2018. Lalu, pada puncaknya, saya meraih medali emas Olimpiade Sains Nasional bidang kebumian pada tahun 2018 di Padang, Sumatera Barat. SMA Muhammadiyah II Yogyakarta semakin jaya. Untuk menambah wawasan siswa dalam hal keagamaan dan menanamkan rasa keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
maka keberadaan Laboratorium Al-Islam sangatlah menunjang. Dalam bidang Hafidz Al-Quran, SMA Muhammadiyah II Yogyakarta memfasilitasi siswa-siswinya untuk mengembangkan hafalan Al-Quran bersama pembimbing yang berkompeten. Digital Library SMA Muhammadiyah II Yogyakarta sebagai salah satu contoh perpustakaan terbaik di kota Yogyakarta. Perpustakaan menjadi tempat favorit bagi siswa untuk mencari berbagai sumber belajar dan ajang diskusi. Dengan fasilitas yang tersedia di perpustakaan akan menambah motivasi dan semangat siswa untuk membaca. Dengan menggunakan sistem komputerisasi, sehingga proses peminjaman maupun pengembalian buku sangatlah cepat dan mudah pelayanannya. Ruang bimbingan konseling sangat penting bagi para siswa dalam hal pembimbingan dan konseling. Ditangani secara profesional oleh tenaga-tenaga pendidikan yang ada di BK, sehingga sangat membantu siswa dalam memecahkan berbagai masalah, menentukan karir maupun pilihan jenjang pendidikan tinggi sampai menemukan jati dirinya. Untuk menjamin kesehatan warga sekolah, di SMA Muhammadiyah II Yogyakarta ini disediakan UKS yang dilayani oleh dokter umum serta dokter gigi profesional dengan peralatan pemeriksaan gigi yang memenuhi standar kedokteran. Kemudahan dalam penyampaian materi di kelas, maka ruang TRRC sangat dibutuhkan, guna menjadi tempat bagi guru dan siswa untuk melakukan penelitian, telekonferensi, dan sebagai meeting room. SMA Muhammadiyah II Yogyakarta memiliki Geraha Ibnu Sina yang sangat memadai untuk menampung berbagai macam kegiatan, baik kegiatan siswa maupun para guru. Geraha ini bersifat multifungsi. Kapasitas ruang dapat menampung sekitar 800 orang. Untuk kenyamanan dalam memenuhi kebutuhan siswa, makan dan minum setiap harinya, maka SMA Muhammadiyah II Yogyakarta telah memiliki toko dan 2 kantin sehat dengan fasilitas lengkap yang dikelola oleh Koperasi Kusuma SMA Muhammadiyah II Yogyakarta. Masjid Al-Mujadid. Masjid ini sebagai perwujudan meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi siswa maupun guru karyawan. Saya bangga menjadi siswa SMA Muhammadiyah II Yogyakarta karena dengan belajar di sini saya bisa meraih beberapa prestasi seperti juara 3 cerdas cermat akhlak kemanusiaan tingkat nasional tahun 2019, medali emas Olimpiade bidang fisika tingkat provinsi tahun 2019, medali perunggu Olimpiade bidang fisika tingkat nasional tahun 2019. Ayo berprestasi bersama SMA Muhammadiyah II Yogyakarta. Untuk mengembangkan minat dan bakat setiap siswa, SMA Muhammadiyah II Yogyakarta memberikan fasilitas sebanyak-banyaknya kepada siswa kelas 10 dan 11 mengenai materi ekstrakurikuler yang bersifat wajib maupun pilihan. Tersedia sekitar 22 ekstrakurikuler yang ditawarkan guna pengembangan prestasi non-akademik siswa-siswa SMA Muhammadiyah II Yogyakarta. Fasilitas penunjang kegiatan ekstrakurikuler berupa ruang ekstrakurikuler, lapangan olahraga, meliputi lapangan futsal, bola basket, badminton dan bola voli, serta ruang studio musik. Melalui kegiatan ekstra ini, sudah banyak siswa-siswi yang memperoleh prestasi, kejuaraan baik nasional maupun internasional. Saya siswa dari SMA Muhammadiyah II Yogyakarta mengikuti ekstrakurikuler Baskara Hiking Club. Dengan mengikuti ekstrakurikuler ini, saya mendapat juara 2 kejuaraan Liga Pura Oput Panjat Tebing Yogyakarta. Saya bangga menjadi siswa SMA Muhammadiyah II Yogyakarta. Kami siswa-siswi SMA Muhammadiyah II Yogyakarta mengikuti ekstrakurikuler Tapak Suci. Dengan ini kami mendapatkan beberapa prestasi. Yang pertama, juara 1 Olimpiade tingkat nasional tahun 2019 dan juara 3 Kejurnas tingkat nasional tahun 2019. SMA Muhammadiyah II Yogyakarta, jaya! Untuk mensukseskan tingkat kelulusan,
SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, maka para siswa kelas 12 diberi kemudahan pelayanan untuk tambahan pelajaran. Untuk menunjang kemampuan berorganisasi, SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta mengakui Ikatan Pelajar Muhammadiyah sebagai organisasi satu-satunya di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta berusaha untuk dapat menampung siswi yang berasal dari luar daerah dengan menyediakan asrama Khadijah. Bekal ilmu tambahan materi dan ilmu keagamaan selalu diberikan secara rutin dan terjadwal dengan bimbingan para guru SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Bagi generasi muda milenial yang ingin hidup islami, maju, dan berkemajuan, SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta sanggup memfasilitasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, unggul zikir, pikir, dan skill.